menurut saya ini suatu kebanggaan, yaitu konferensi politik luar negeri yang terbesar di dunia. Mudah-mudahan kalau kita kirim videonya ke Teddy, Pak Teddy, atau ke Pak Mensesnek, bisa ditunjukin ke Pak Prabowo. Mudah-mudahan, karena rayuan gombalnya banyak dari anak-anak muda agar beliau hadir. Tapi kan gini, beliau kan banyak menghadiri forum-forum di luar negeri. Nah, ini yang terbesar di dunia ada di Indonesia. Yang buat bukan orang asing, yang buat anak muda Indonesia sendiri gitu ya. Jadi ini benar-benar inilah momen yang baik untuk Pak Prabowo sebagai pemimpin yang sangat internasionalis ya, untuk bertemu dengan komunitas yang semangat mendengar update dan penjelasan mengenai politik luar negeri gitu. Mudah-mudahan didengar istana ya. Mudah-mudahan. Halo. Satu hal yang paling bisa dilakukan dengan cepat dan akan disambut meriah oleh semua diaspora, Presiden membentuk Badan Diaspora Nasional. Kenapa? Usulan lagi nih. Ya, sekarang kan 6 juta, Pak Presiden, Pak Menlu, mohon dari Pak Dino. Apalagi Pak Prabowo juga pernah jadi diaspora ya. Iya. Ini usulan ke Kemenlu nih, Pak. Iya, silakan didengar. Pak Sugiono, Pak Presiden Prabowo, ya. Kita mendukung pemerintah kok, ya, sebagai mitra yang sejajar. I love rakyat merdeka. Itu dia. Thank you. And we love FPCI. Kalau pagi itu bangunnya udah ada di depan tuh, rakyat merdeka. Ya udah. Selamat berjumpa kembali Sobat Rakyat Merdeka dan RMID di mana saja Anda berada. Kali ini event kita spesial. Kalau biasanya kita ngomongin politik, tapi saat ini kita akan bicara soal internasional. Dan tamu kita juga spesial hari ini, Pak Dino Patijalal, PhD. Kita sapa dulu. Selamat sore, Pak Dino. Selamat sore. Gimana kabarnya, Pak Dino? Mbak Esti, ya. Kabar baik, terima kasih. Kita tahu Pak Dino ini terakhir beliau pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri, Pak Dinonya, terus juga pernah menjadi juru bicara urusan luar negeri, Pak zamannya Pak SBY ya, sama juga pernah menjadi duta besar Indonesia untuk Amerika Serikat waktu itu Obama ya, yang terkait sama Indonesia soalnya nih. Oke. Nanti FPCI di akhir bulan ini akan punya event besar, saya takut salah nih. CIFP, ya kan, Conference on Indonesian Foreign Policy. Jadi ini sebuah event yang dilaksanakan oleh FPCI, sebuah komunitas Foreign Policy Community of Indonesia, dan ini akan mengundang sejumlah tokoh penting. Kita ingin mengeksplorasi lebih jauh lagi. Kira-kira Pak Dino bisa jelaskan apa event ini nantinya? Ya, ini adalah menurut saya ini suatu kebanggaan, yaitu konferensi politik luar negeri yang terbesar di dunia. Ya, jadi lebih besar dari yang di Amerika, di Tiongkok, di Jepang, di India dan lain sebagainya. Dan ini juga membuktikan, jadi kalau duta besar yang hadir di sana mereka pada bingung karena mereka bilang, ini kalau di negara kita bikin konferensi luar negeri biasanya nggak ada yang datang atau kecil sekali, termasuk di Amerika gitu ya. Dapat 500 orang aja udah syukur gitu ya. Kalau ini? Kalau ini 10-11 ribu orang yang daftar ya. Jadi ini membuktikan rupanya anak-anak muda kita, publik kita sangat tertarik pada masalah internasional. Jadi ini merupakan menurut saya modal dan aset dan semangat internasionalisme yang sangat menggembirakan dan perlu terus dijaga gitu. Tadi Pak Dino bilang anak muda ini maksudnya majority dari partisipannya? Atau mayoritas itu anak muda yang hadir, baik dari kampus maupun profesional gitu. Apa mereka selalu dari background HI, hubungan internasional? Banyak yang dari HI, tapi juga banyak yang untuk ekonomi internasional, hukum internasional. Intinya mereka yang mau tahu mengenai perkembangan dunia, ya, dan menjalin koneksi juga, karena di sana kan akan banyak pengusaha asing, kemudian ada diplomat, ada duta besar, kemudian ada think tank dari luar dan dalam negeri gitu ya. Dan ada juga sesi yang khusus mengenai karir di dunia internasional. Jadi banyak yang mau tahu juga. Makanya anak muda nih. Ya. Very good news ya.
Kalau Pak Prabowo sendiri untuk ini gimana? Beliau mungkin berkenan hadir atau bagaimana? Kita udah undang, Oke. kita udah kirim surat undangan, nggak tahu kalau tumpukannya segini masuk di mana. Tapi kita buat suatu yang agak inovatif, yaitu apa? Kita sekarang baru aja kemarin kita buat video undangan. Jadi kalau suratnya nempel di sini, mudah-mudahan kalau kita kirim videonya ke Teddy, Pak Teddy, atau ke Pak Mensesnek, bisa ditunjukin ke Pak Prabowo. Sampai ini message. Mudah-mudahan, karena rayuan gombalnya banyak dari anak-anak muda agar beliau hadir. Tapi kan gini, apa namanya? Beliau kan banyak menghadiri forum-forum di luar negeri. Nah, ini yang terbesar di dunia ada di Indonesia. Yang buat bukan orang asing, yang buat anak muda Indonesia sendiri gitu ya. Ini dari Papua datang satu delegasi, ada satu dari Universitas Satya Wacana kalau nggak salah, ada yang 200 orang. Mereka nyewa bus 18 jam naik ini bus. Satya Wacana yang Jogja berarti atau kalau nggak salah di Salatiga, ya, dan lain sebagainya. Jadi ini benar-benar inilah apa momen yang baik untuk Pak Prabowo sebagai pemimpin yang sangat internasionalis ya, untuk bertemu dengan komunitas yang semangat mendengar apa namanya update dan penjelasan mengenai politik luar negeri gitu. Dan di tengah gairah anak muda yang sangat tinggi ya Pak. Ya, benar. Ini kalau Pak Dino melihat politik luar negeri kita di era kepemimpinan baru Pak Prabowo ini, kira-kira masa depannya seperti apa Pak? Terutama dengan Pak Prabowo dan Pak Menteri Luar Negeri Sugiono ini kan latar belakangnya militer ya Pak. Apakah akan memberikan suatu warna baru gitu di international relation kita? Ya, kalau yang jelas wajah baru dan energi baru, yes, udah pasti. Kenapa? Kalau kita lihat kan Pak Presiden Joko Widodo dulu tidak begitu tertarik untuk PBB, ya kan? Jadi tidak pernah ke sidang Majelis Umum PBB di New York. Nah, tapi Presiden Prabowo begitu ke G20 langsung ketemu dengan Sekjen PBB. Dan saya 90% yakin beliau akan menghadiri sidang Majelis Umum PBB tahun depan. Ya, jadi tahun pertama udah langsung ke sana gitu ya. Dan beliau udah kasih $30 juta untuk WHO. Right, itu signifikan sekali dari segi politisnya ya, diplomatisnya juga dari segi keuangannya gitu ya. Karena ini sama dengan jumlah seluruh Indonesian aid kita ke luar negeri itu ya, sekitar $30 juta itu. Dan kita lihat beliau sangat semangat sekali tuh. Kita kan banyak videonya ya, bergaul dengan ini segala macam, dan pidatonya juga menunjukkan kepedulian terhadap masalah-masalah internasional. Dan kemarin membuat pernyataan yang menurut kami cukup historis, yaitu net zero di tahun nol bersih emisi di tahun 2050. Kan sebelumnya kan 2060. Sekarang udah maju jadi 2050. Nah, ini pertama kalinya nih, kita juga kaget. Kebetulan sejalan dengan yang dihimbau oleh FPCI selama ini gitu ya. Jadi wajah baru, semangat baru, internasionalisme yang tinggi, dan juga energinya baru. Nah, the big question adalah mau dibawa kemana arahnya. Nah, arahnya kemana? Satu kan kita lihat kemarin udah mau masuk BRICS, ya, Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa gitu, right? Ini menurut saya bukan pergeseran, tapi ini nambah pijakan. Ya kan? Jadi kita banyak leverage-nya lah, telurnya taruh di mana-mana gitu ya. Nah, tapi yang kita masih lihat memang 5 tahun ke depan arahnya tuh nanti kemana tuh ya. Energinya baru, wajahnya baru, ya kan. Lagunya juga baru ya dari segi substansinya dan tapi kita lihat nanti arahnya gitu ya. Apakah internasionalisme yang tinggi ini yang jelas bahwa Pak Prabowo ini bisa dibilang langsung aktif ya Pak ke langsung aktif, internasional. Ya. Bahkan di retretnya pun paparan pertamanya internasional gitu kan Pak. Nah, ini apakah bisa mendorong cita-cita Pak Prabowo mewujudkan target pertumbuhan ekonomi 8%? Di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, tapi dengan semangat internasional yang tetap tinggi, bahwa kita pengen memiliki teman banyak karena satu musuh itu sangat banyak, 1000 teman sedikit. Gitu. Itu kira-kira seperti apa Pak dalam membantu mewujudkan cita-cita pertumbuhan ekonomi 8%? Ya, gini, jadi beliau sendiri udah bilang kan 8% tahun pertama kan nggak mungkin, ya kan, karena dalam 10 tahun terakhir
5% ya. Dan 10 tahun waktu zamannya Pak SBY juga 5 ke 6 aja susah banget itu. Ada dinding tuh ya, ya kan. Tapi ya kalau emang ada target yang ambisius, paling enggak kalau tercapai sebagian dari itu udah senang. Ya gradual ya. Nah, tapi dari segi internasionalnya apa tuh ya Mbak Esti ya? Pertumbuhan itu ada 4 komponennya. Ya. Satu consumption dalam negeri ya, konsumsi. Kedua government spending, anggaran belanja. Ketiga ekspor. Keempat investasi, ya kan? Consumption itu nggak akan tumbuh terlalu banyak, ya kan? Government spending juga terbatas. Kan ruang fiskal kita sangat terbatas sekarang nih, ya kan? Kan ada Mbak Sri Mulyani bilang mau diperkenceng ikat pinggangnya untuk di segala sektor ya. Jadi harapannya apa? Ekspor sama investasi. Nah, jadi kalau kita mengejar yang dua itu, kita harus tahu apa yang bisa menimbulkan ekspor, pasar-pasar baru atau dan berbagai hal ya. Mungkin kita bisa masuk ke free trade agreement yang lebih banyak dan lain sebagainya. Dan investasi juga kita harus tahu, investor itu masuk bukan karena kita punya target 8%. Investor masuk karena mereka percaya kita punya semangat reformasi. Ya kan? Jadi kalau saya misalnya saya ada 100 miliar dolar gitu ya. Saya kan mau taruh di Indonesia, bukan wah ini targetnya besar nih, banyak segala macam. Enggak. Dia yang mau adalah apakah uang saya terjamin tidak akan dikorupsi, tidak akan diganggu oleh ini orang-orang oknum-oknum dan lain sebagainya, sehingga aman. Karena apa? Karena reformasi. Jadi yang perlu dilakukan oleh pemerintahan Prabowo adalah kalau dia mau investasi lebih banyak, aspek reformasinya tuh harus diyakinkan benar-benar. Ya, apalagi kan ada uang ESG sekarang kan ya, yang uang ESG, uang hijau ya, environment, social governance. Mereka masuknya ketat banget tuh. Ya, due diligence, apakah kita ada korupsi enggak, dan ini bebas emisi enggak, dan ya, tapi uang yang paling banyak sekarang adalah uang ESG. Green fund. Ya, green fund, triliunan, ya kan. Jadi kalau misalnya yang investasi yang biasa-biasa aja nggak masuk gitu ya, yang lebih bisa kita andalkan dari ESG. Tapi untuk itu kita harus menunjukkan kredibilitas. Makanya yang pernyataan Presiden mengenai 2050 net zero itu penting, dan jangan sampai tidak ada realisasinya. Ya. Harus sinkron ya? Harus sinkron gitu oleh seluruh pemerintah gitu ya. Ini oleh-olehnya Pak Prabowo, baca di berita ya, dari kunjungan ke negara-negara ini dapat komitmen investasi 18,5 miliar dollars gitu ya. Ini berarti ada tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat global ya Pak terhadap Indonesia di bawah kepemimpinan baru ini. Yes, itu bagus memang ya, dan saya senang sekali mendengarnya. Yang perlu jamin atau nggak apa, kan kita banyak sekali melihat dalam dunia diplomasi komitmennya itu dalam bentuk MOU, ya, dan banyak MOU yang 5 tahun ke depan nggak ada yang turun, 10 tahun ke depan nggak cair-cair. Kenapa? Mereka masih nunggu. Ya kita lihat IKN misalnya, IKN kan dulu Pak Jokowi bilang banyak komitmen, ada ratusan segala macam. Yang cair kan masih sedikit, ya kan? Karena apa? Dalam bentuk MOU, dan mereka mau lihat situasi di lapangan, komitmen pemerintah berikut dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau kita mendapat komitmen 18, kita harus paham ini ketertarikan mereka. Dia bilang ini ada uang nih, siapa tahu kita mau taruh di sana. Nah, tanggung jawab dari Kementerian Luar Negeri, Pak Rosan, Menteri Investasi semua adalah agresif mengejar mereka. Oke, kita udah siap minggu depan, bulan depan kamu segera masukkan. Kita kunci dalam bentuk kontrak. Ya, dari antara MOU dan kontrak itu jauh loh, jauh banget. Harus itu yang kita kejar gitu ya. Dan kejarnya harus kayak apa? Kayak Vietnam. Konkretnya gimana? Vietnam itu kan kita kan dulu Pak Presiden Jokowi kan komplain, ini investasi yang lari dari Tiongkok ke Asia Tenggara kok nggak ada ke Indonesia, ke Vietnam semua. Karena Vietnam punya sistem di mana mereka selalu cek pada investor, kamu mau masuk, oke.
apa yang kamu nggak suka, yang kita bisa perbaiki, dan kita langsung perbaiki. Dan bukan hanya janji di mulut, benar-benar mereka realisasinya sangat praktis. Service lah. Ya, apapun masalahnya, mereka akan bilang, kami akan selesaikan. Dan kamu harus kasih tahu dengan lugas apa masalahnya. Jadi mereka semua pada ke sana, karena kalau ada masalah, pasti diselesaikan gitu ya. Dan apa yang dijanjikan, pasti dilaksanakan. Nah, itu yang harus menurut saya kita toladani dari, padahal mereka negara komunis kan, bukan negara kapitalis, right? Tapi investasi pada ke sana, ya kan? So, Pak, kembali ke event yang minggu depan itu, CAV ini juga ada keinginan untuk mengakomodir diplomasi ke tingkat grassroots. Sementara secara awam nih kita tahunya kan pemutus kebijakan itu kan adanya di tingkat elit. Bisa dijelaskan nggak tuh Pak? Maksudnya ke grassroots itu maksudnya gimana? Ya penting sekali gini, dulu itu kan diplomasi itu elitis, betul, ya kan? Dan seringkali diawang-awang itu, dan rakyat nggak paham. Rakyatnya hanya disuruh tepuk tangan, ya kan? Sebagai contoh aja, ASEAN, ya kan? ASEAN, Toto nggak tahu apa-apa langsung dibentuk tahun 1967, dibentuk oleh Adam Malik dan lain sebagainya gitu ya. Dan proyek yang luar biasa, right? Tapi selama 5-10 tahun itu tetap hanya diketahui dan dikontrol oleh pejabat tinggi aja. Rakyat nggak ikut-ikut. Jadi di situ. Ya kan? Rakyat hanya dari jauh lihat fotonya, videonya, dan tepuk tangan gitu, right? Dan akhirnya di ASEAN merasa, ini ASEAN nggak mungkin berbobot, nggak mungkin punya nyawa, kalau ini Pak Rusma, Mbak Esti itu nggak ikut dalam pergerakan ini, atau tukang-tukang di luar, atau pengusaha itu nggak paham apa itu. Nah, jadi diplomasi kalau punya nyawa dan bobot yang serius, itu harus sekarang diikut sertai oleh people to people, oleh rakyat gitu. Nah, makanya FPCI ini juga tujuannya sih mengenai itu. Karena kita kan banyak think tank. Dan think tank itu umumnya berkiprah pada tingkat yang elitis. Mohon maaf gitu ya. Right? Nah, FPCI menurut kami adalah yang pertama yang benar-benar ya udah kita ke daerah, ke kampus yang jauh, ke think tank sama ormas yang nggak dikenal, kita rangkul mereka, kemudian kita segala macam agar politik luar negeri itu benar-benar hidup di akar rumput. Semua lah. Ya benar ya. Jadi pohon diplomasinya kokoh. Yes, ya. Dan ternyata ya harta karut tuh. Dalam arti kita bicara sama ini, mereka yes Pak, kami setuju gitu. Why not? Dan itu kan aset yang luar biasa kan bagi politik luar negeri. Tadinya saya pikir wah ini banyak yang xenofobik ya, yang anti asing. Ternyata enggak loh. Cuma mereka nggak pernah dijamah aja. Iya, karena nggak tahu ya, juga. Kan? Iya. Jadi suaranya kurang tertangkap ya. Oke. Iya. Ada nggak Pak dalam 10 tahun terakhir perjalanan ini misalnya success story yang bisa di-share buat kita? Kalau menurut saya sih Obama yang paling ini. Oke. Yang merubah. Bisa ini. Ya, jadi dulu FPCI kita ada pemikiran, dan ini tentu dalam kerjasama dengan Indonesia Diaspora Network global ya, di mana saya menjadi juga ini chairman of Board of Trustee-nya, Dewan Penyantunnya gitu ya. Dan ada mimpi ya, gimana kalau kita undang Obama gitu ya. Terus orang pada bilang nggak mungkin lah. Pertama uangnya dari mana? Ya kan dia kan kalau bicara kan mahal sekali gitu kan ya. Naik pesawatnya aja juga kan waktu itu kan private jet gitu segala macam. Kemudian dia juga nggak pernah ke Asia waktu itu, ya kan. Dan lain sebagainya gitu. Ini waktu itu setelah selesai menjabat? Ya, setelah menjabat. Jadi setelah menjabat, dia sibuk di sana, belum bikin speech di Asia. Ya kan? Pertama saat itu. Pertama kali. Jadi orang bilang itu mimpi gitu ya. Tapi ya akhirnya saya datengin kantornya, kan masih kenal, ada teman-teman saya di sana. Kan Pak Dino Dubes juga. Iya, gitu kan. Tadinya mereka nggak begitu tertarik ya, segala macam. Dan juga kan fee-nya, saya juga tanda tangan kontrak, nggak boleh kasih tahu fee-nya berapa, tapi fee-nya kan luar biasa gitu, tinggi ya. Tapi akhirnya saya ada satu kebetulan kenapa Obama mau, yaitu dia banyak tawaran kan ya, saya bisa share dia banyak tawaran kemana-mana ya kan, juga bayarannya juga luar biasa ya kan. Tapi kita punya satu ini senjata pamungkas. Dia udah menjanjikan anak-anaknya
untuk pergi ke Bali dan Jogja. Itu dia. Bali dan Jogja. Iya, melihat Indonesia. Anaknya kan nggak pernah ke Indonesia, istrinya juga nggak pernah. Sementara ayahnya selalu bilang, wah dulu saya di Indonesia makan bakso, makan ini dan segala macam gitu ya. Nasi goreng. Ya. Sorry, Michelle pernah ke Indonesia tapi dalam kapasitas sebagai ibu negara, kerjaan gitu ya. Nah, jadi yes. Nah, itu senjata pamungkas dia. Akhirnya dia terima tentu speaking fee-nya juga dia ngalah lah gitu ya. Ngalah maksudnya ada tapi kekuatan diplomasi nih. Nah, iya dan sama blessing juga. Iya. Kan dia kan pidato di acara ini juga hanya 1 jam ya kan. Tapi dia bisa bawa keluarganya. Nah, tapi yang penting kenapa? Waktu itu tuh masalah identitas, kebinekaan lagi masalah di dalam negeri. Ingat kan ya 2017 kan ya. Nah, jadi dia datang, dia bicara mengenai itu, ya kan? Indonesia itu yang paling kuat aset kita itu, yang menginspirasi dunia itu adalah kebinekaan kita, Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila. Jadi jangan sampai orang Indonesia itu meremehkan hal-hal seperti ini gitu. Dan waktu itu kan udah banyak perdebatan, tapi karena orang asing yang ngomong, apalagi Obama, orang jadi teringat lagi, dan itu jadi headline tuh selama 2 minggu kan, ya kan? Itu aja yang dikutip orang tuh ya. Padahal kontraknya bilang apa tuh nggak? Kontraknya bilang apapun yang dibilang di dalam itu nggak boleh keluar. Ada kayak gitu? Ada. Mereka pikir hanya di ruangan tertutup. Saya sih iya aja. Tapi dalam kan orang nggak boleh bawa handphone loh. Ya kan? Jadi ada dalam kontrak. Tapi saya akan bilang ke dia, oke, saya bisa laksanakan. Tapi mana bisa saya ngontrol 10.000 orang? Ya kan? Apalagi bagus quote-nya. Ya alhamdulillah. Ya untung kita nggak diprotes oleh mereka gitu. Karena emang bagus ininya quote-nya gitu ya. Jadi itu event yang kalau menurut saya jadi event politik yang terpenting di tanah air untuk tahun itu. Ya kan? Dan itu membuat FPCI semakin grow ya, termasuk juga dengan IDN Global ya, Indonesia Diaspora Network Global, partner kita gitu. Karena membuktikan anything is possible gitu ya. Gitu. Ya, Pak Obamanya juga kayaknya senang, Pak, karena bisa memberikan kontribusi di tengah suasana politik dalam negeri. Kan? Kemarin, soal lain lagi nih Pak. Kemarin kan Pak Prabowo, presiden kita juga pas ketemu Pak Sekjen PBB, ya, sempat juga bicara soal Palestina. Dalam kaitan isu ini ya kita prihatin ya, sampai sekarang belum selesai Gaza dengan Israel, dengan Palestina. Tapi untuk FPCI sendiri, ada nggak isu yang terkait dengan isu ini yang mungkin pernah bikin forum, yang mungkin kita bisa dengar? Kalau mengenai Palestina, jelas posisi kita sama dengan pemerintah ya, kita dengan gigih mendorong two-state solution ya. Bahkan waktu ribut-ribut Israel mulai nyerang Gaza lagi waktu itu, kita bilangin waktu itu kan masa Pilpres tuh, semua dan sebelumnya itu, dan kita bilang bahwa saya juga sampaikan ke Ibu Menlu gitu ya, bahwa yang penting memang kita harus menegaskan two-state solution gitu ya. Karena solusi 2 negara ini juga yang paling paling strategis dan paling menurun kemungkinannya. Paling menurun. Orang Israel itu semakin nggak mau two-state solution. Kenapa? Itu dia. Itu tantangannya kan di situ. Maksud saya adalah kita bertahan di situ, mereka nggak mau. Solusi. Jadi itu mencerminkan Israel hanya mau ada satu Israel, tapi nggak pernah akan mau mengakui ada suatu negara namanya Palestina, ya kan? Nah, untungnya Ibu Menlu Retno itu sangat aktif ya, menjadi penggiat ya, advokat untuk two-state solution ini ya. Dan ini penting karena di luar Arab ya, kalau Arab kan udah ada posisi, tapi di luar kita sebagai negara juga mayoritas Muslim terbesar di dunia juga ini suatu hal yang penting bagi kita. Tapi menurut saya ini akan berjalan selamanya nih, terus kecuali ada solusinya, ya.
Coba kita lihat konflik Aceh, ya kan? Itu kan yang ini ngebunuh ini, yang ini balas lagi, kan nggak ada akhir-akhirnya. Waktu itu berapa? 20-30 tahun, ya kan? Gimana mengakhirinya? Simple. Ada solusi konflik, political solution. Ya, political solusinya apa? Otonomi khusus untuk Aceh, ya kan? Sekarang ada perang? Nggak ada. Udah aman sekarang. Di Kamboja juga gitu. Semuanya saling bunuh-bunuh, berakhirnya apa? Ada solusi konflik yang mengakhiri semua cycle of violence itu. Ini akan berlangsung terus nih. Tahu nggak kenapa? Israel udah bunuh 50.000 orang, ya kan? 50.000 orang kan punya anak, punya saudara yang masih hidup. Mereka kan akan dendam. Mereka akan bilang, oh ini ayah saya mati. Oh udah, saya akan lihat aja nanti. Saya akan balas nanti. Ya kan? Di Israel juga ada yang korban dari serangan dari Hamas misalnya, yang juga akan sekarang sih sudah mereka lakukan balas dendamnya buta habis-habisan gitu, right? Gak akan habis nih, kecuali apa? Ya satu itu obatnya, solusi dua negara. Tapi ketika Israel terus ngotot menolak gitu ya, terus kita kita nggak punya hubungan diplomatik dengan Israel, sementara PBB juga powernya juga nggak gimana ya? Kira-kira apa? Kira-kira yang bisa kita lakukan selain berdoa? Ya syaratnya kalau menurut saya satu, pertama Netanyahu harus turun. Ya nggak mungkin ada solusi dua negara selama ada Netanyahu. Dia tuh benar-benar benci sama Palestina, ya kan? Dia udah itulah. Jadi Netanyahu harus turun dan mudah-mudahan ada pemimpin yang lebih moderat, yang percaya pada solusi dua negara. Itu kan ada Ehud Olmert kemarin saya ngeliat di Paris misalnya. Dan dia bilang, saya akan perjuangkan itu. Jadi harus ada orang-orang seperti itu, dan rakyatnya juga harus bisa menerima kenyataan bahwa mereka harus mengakui negara Palestina gitu, right? Nah di Palestina pun juga itu harus confidence atau komitmen terhadap solusi dua negara itu harus tetap ada. Karena sekarang di Palestina pun menurun tuh. Ya di antara rakyatnya kan ada polling gitu ya, right? Dan ada keinginan, udah kita lawan aja, kita hancurkan Israel, ya kan? Tapi itu kan nggak realistis, right? Harus dua negara yang hidup berdampingan secara damai, dan itu kan posisi negara-negara Arab, posisi Eropa, Amerika, posisi Indonesia juga gitu. Cuma angin politiknya sekarang udah semakin lemah, sangat lemah di Palestina dan di Israel gitu. Soal yang di dekat ke kita Pak, ASEAN Rohingya, sikap Indonesia sendiri kalau menurut Pak Dino, terus FPCI juga apa pernah bikin forum terkait Rohingya ini bagaimana? Yes, kita pernah membuat suatu region hall, jadi kayak town hall, kawasan membahas krisis di Myanmar ya, termasuk juga Rohingya gitu ya. Dan memang masalahnya nggak gampang. Udah ratusan ribu pengungsi Rohingya yang termasuk Indonesia juga kan? Ya, masuk ke kita dan lebih besar di Bangladesh gitu ya. Dan memang kuncinya mereka harus ada perubahan mindset, karena orang di Myanmar itu, pemerintahnya terutama, pertama karena lain agama, ya kan? Dan kedua, nasionalisme Buddha di sana tinggi ya, Buddhist nationalism gitu ya. Ada suara dari Indonesia nggak untuk mengubah? Menurut saya perlu. Nah ini menurut saya sih peluang bagi Pak Prabowo, ya kan? Coba usulin ke ASEAN, satu orang yang dipercaya aja, dan dia nggak suruh ngurusin lain-lain, dan siapapun ketua ASEAN, orang ini tetap ada, gitu. Orang ini tetap ngurusin masalah gitu kan, Myanmar gitu ya. Kan untuk masuk itu dia harus dipercaya oleh faksi-faksi, ya. Minta ketemunya susah. Kalau udah ketemu, meyakinkan dia untuk suka sama percaya sama kita susah. Begitu udah percaya, saya diganti. Ya kan? So this is about trust. Trust ini about confidence, ya kan? Konflik di Aceh, di Mindanao, di Timur Timur, di Kamboja, dimanapun is about trust. Dan nggak mungkin ini mechanical gitu, diputer-puter terus siapapun yang jadi juru damai gitu. Jadi menurut saya kalau ada peluang Pak Presiden Prabowo itu tuh perlu disampaikan ketika beliau ikut di KTT ASEAN di Malaysia nanti ya. Salah satu yang
berperan penting nih, Mak, di tengah situasi politik internasional saat ini kan adalah pergantian kepemimpinan dari Biden ke Trump. Ya, Pak Dino, nanti tanggal 20 Januari ini. Termasuk diantaranya adalah janji perdamaian global. Bahwa perang-perang akan selesai. Apapun caranya selesai menjabat, kata dia, tanpa merinci teknis dia mendamaikan itu. Ini pandangan Pak Dino ini seperti apa, dan apakah Indonesia bisa memainkan peran pentingnya di situ, baik dalam hal politik ataupun ekonomi setelah pemerintahan Trump? Menurut saya ada peluangnya sekarang. Kenapa? Karena Trump itu suka hal-hal yang nggak biasa. Ya. Coba lihat waktu dia ketemu Kim Jong Un, pemimpin Korea Utara. Nggak mungkin ada satupun presiden Amerika selain Trump yang mau melakukan itu, ya kan? Sampai datang ke sana, sampai nyebrangin di militarized zone, ya kakinya nyebrang itu segala macam. Nggak mungkin ada, kan? Paling banter dulu ada Menlu, tapi Menlu pun nggak mau melakukan itu dulu, ya kan? Nah, jadi peluangnya gini nih, Mbak Esti. Ada kemungkinan sekarang kan ada mulai masuk titik jenuh. Saya udah ke Ukraina. Ini udah setahun lalu padahal, ya. Itu aja mereka udah bilang udah masuki titik jenuh tuh, ya kan? Rusia juga, ya. Rusia itu orang semakin nervous ya. Ini udah perang 1000 hari lebih. Iya, dan berapa jumlah konon ya? 300.000 orang Rusia yang meninggal. Konon ini menurut Kamala Harris ya waktu dia bicara di Munich tahun lalu gitu ya. 300.000 banyak loh. Ya kan? Jumlah tentara kita aja segitu. Ya kan? Tentara hampir segitu ya. Nah, jadi ada kemungkinan si Putin udah mulai mikir. Ya udah kita cari penyelesaian aja nih, udah waktunya. Ya kan? Kalau dia ngomong ada perkembangan baru lagi ya, Pak, ketika Amerika memberikan izin rudal. Ya, benar. Ya, itu kan menaikkan ini kan. Ya. Tapi kan itu bisa jadi alasan bahwa oke, mungkin kita perlu cari solusi ini sekarang nih. Ketimbang nanti eskalasi terus gitu ya. Menurut saya apa? Peluang bagi Prabowo-nya nih, Pak Presiden. Tahu nggak apa? Peluangnya adalah kalau dia lagi cari solusi, ya kan? Putin lagi cari solusi dan Zelensky juga cari solusi, right? Tapi masih gengsi untuk bertemu. Indonesia, menurut saya, bisa jadi interlokutor. Yang paling cocok apa? Mudah-mudahan didengar istana ya. Mudah-mudahan. Hello. Yang paling cocok interlokutor bertiga. Satu Indonesia. Kenapa? Kita baik dengan Putin, baik dengan Zelensky. Kedua Turki. Kenapa? Turki anggota NATO. Tapi mereka masih berhubungan dengan Putin. Padahal anggota NATO. Ya, dan NATO juga nggak berani negor dia, ya kan? Ketiga siapa? Yang paling berpengaruh pada Rusia, yaitu Tiongkok. Kan negara yang paling berpengaruh pada Rusia bukan siapapun, tapi Tiongkok. Ya. Kalau bertiga ini bikin trio, bikin troika, kemudian mereka bilang, oke, kita menjadi interlokutor. Kayak waktu Kamboja dulu ya, kita jadi ada interlokutornya. Ini usulan ke Kemenlu nih, Pak. Iya, silakan didengar. Pak Sugiono, Pak Presiden Prabowo. Ya, kita bilang aja, oke, dan Putin akan terima. Tahu nggak kenapa? Dia nggak akan mau Amerika jadi mediator. Nggak mau dia. Trump sebaik apapun nggak mau jadi mediator. Karena Amerika terlibat dalam konflik. Ya kan, Amerika kan mbahnya NATO. Betul. Dia akan cari orang lain di luar itu. Yang dia netral. Dan empat negara itu very welcome sama kita ya. Welcome sama kita. Indonesia juga. Iya. Menurut saya gitu. Apapun solusinya. Kalau menurut saya solusinya paling enggak ya jelas harus ada gencatan senjata gitu ya. Tapi harus ada face saving yang bisa diklaim Putin sebagai victory. Jadi Putin bisa bilang, oke, kami sekarang angkat pasukan kita dari wilayah X misalnya. Right? Untuk membuktikan saya udah hajar nih, udah kasih pelajaran untuk Ukraina, saya pemenang gitu ya kan? Bisa aja dia ngomong gitu, nggak apa-apa. Tapi kan tentara Rusia pergi, right? Nah dari Ukraina mereka bisa bilang, oke, tapi ada security guarantee. Biggest question sekarang adalah jaminan keamanan. Ya dalam arti kalau kita setuju dengan formula ini, apapun formulanya, harus ada jaminan keamanan,
nggak akan diserang Rusia lagi. Mungkin bentuknya apa? Mereka nggak masuk NATO dulu, ya. Tapi ada suatu mekanisme di mana mereka bisa yakin pasti nggak akan diserang lagi. Ya, nah, security guarantornya siapa dan dalam bentuk apa? Itu yang bisa kita juga formulasikan gitu, ya kan? Tapi yang paling penting apa? Bukan Amerika yang menentukan. Nggak mungkin dia jadi moderator, Putin nggak akan terima. Tapi 3 negara ini, Turki, Indonesia, Tiongkok, waduh, bagus sekali, bisa. Wah, mudah-mudahan nih. Ya kan? Mudah-mudahan tawaran ya. itu. Ya. Pak, tadi soal diaspora kan disebutkan juga. Kira-kira bisa dielaborasi lagi nggak peran diaspora ini untuk membantu melejitkan perekonomian kita? Terus kemarin sempat juga kan Pak Dino itu diskusi soal double kewarganegaraan ganda itu. Kalau menurut saya satu hal yang paling bisa dilakukan dengan cepat dan akan disambut meriah oleh semua diaspora, Presiden membentuk Badan Diaspora Nasional. Kenapa? Usulan lagi nih. Ya, sekarang kan 6 juta, Pak Presiden, Pak Menlu, mohon dari Pak Dino. Apalagi Pak Prabowo juga pernah jadi diaspora ya? Iya, benar. Ya, pernah jadi diaspora. Lama, ya kan? Kecil di luar negeri, sekolah. Ya. Logikanya sih simple. Ada 6 juta diaspora kan? 6 juta. Ini belum yang 6 juta yang WNI gitu kan ya. Yang terurus oleh pemerintah adalah sepertiganya, yaitu PMI. Kan ada badan yang nangani itu. Ya. Ya. Siapa yang ngurusin dokternya, inovatornya, dosennya, atletnya, segala macam. Ini kan sekarang udah mulai nih. Kita menang kenapa di ini? Kalahin ini. Kan diasporanya dijadiin warga negara, ya kan? Tapi kan itu sepak bolanya. Gimana dengan seluruh bidang-bidang lain, ya? Olahraga aja bukan hanya sepak bola tentunya jadi primadona gitu kan dan lain sebagainya. Nah, ini siapa yang ngurus? Dan antara diaspora ada keluhan. Kami disuruh kembali ke tanah air. Seperti kemarin LPDP itu ya? Iya. Tapi kan nggak ada yang ngurus. Ya kan banyak yang kecewa loh. Ada yang pulang, tapi wah ini gimana? Saya ada kerjaan yang tetap, keluarga saya udah di sana. Tapi begitu saya ke sini, apa ini? Padahal saya dipanggil pulang. Nah, jadi kalau ada Badan Diaspora Nasional, PMI-nya tetap terurus, tapi juga ada unit lain yang mengurus masalah pendidikannya, inovasi, kebudayaan, permodalan, olahraga, kuliner. Dibuat aja unit-unit. Banyak banget ini. Ya. Dan saya yakin, potensi diaspora ini akan sangat termobilisasi. Satu contoh aja, yang kemarin ada di diaspora baru meninggal, tokoh diaspora, Sehat Sutardja. Ya kan? Sehat Sutardja itu dia pernah menguasai industri semikonduktor dunia. Satu orang. Hak patennya, satu orang ini melebihi hak paten seluruh bangsa Indonesia. Coba lihat. Ya kan, Sehat Sutardja, dia baru meninggal, sahabat saya itu, ya kan. Nah, jadi orang ini pernah saya telepon beliau terakhir, investasi di mana? Tahu nggak investasinya? Bukan di Indonesia, padahal dia cinta Indonesia. Dia dapat di Singapura. Kenapa dia? Karena dia nggak merasa terlayani, ya kan? Nggak merasa dirangkul dan lain sebagainya gitu, ya kan? Nah, ini satu contoh aja betapa besar potensinya. Nah, kalau ada badan yang ngurusin, ya kan? Fokus. Nah, itu aspek-aspek seperti ini bisa tertangani dengan baik. Gitu. Dan target pertumbuhan 8% itu bisa tercapai. Terbantu banget. Bisa tercapai. Ya. Soal bebas aktif. Oh ya, kembali lagi masih ada waktu kali ya? Internasional. Ini kalau sikap politik luar negeri kita kan selalu bebas aktif, ya, Pak. Dengan tadi bahwa 1000 kawan itu sedikit, tapi 1 musuh itu banyak. Relevansinya itu seperti apa di tengah situasi geopolitik saat ini, Pak? Masih relevan, Pak? Ya, gini, bebas aktif itu adalah prinsip, bukan strategi dan bukan tujuan. Jadi intinya si A atau taruhlah saya bebas aktif itu berarti saya bebas, nggak terikat pada siapapun, ya kan? Tapi bukan strategi. Apakah dengan bebasnya saya jadi nurut sama si X?
atau saya jadi brengsek kayak melakukan ini dan itu. Ini hal yang berbeda lagi. Nah, jadi kita harus make sure memang kita menjaga kebebasan kita, ya, bebas aktif kita, otonomi kita, tapi kita harus itu didukung atau dilanjutkan dengan konsep dan strategi politik luar negeri. Right? Nah, ini yang ditunggu nih menurut saya dari pemerintahan Pak Prabowo. Ya, bebas aktifnya tentu jelas ya, dan kita senang sekali. Dan ini adalah prinsip, ya. Tapi apa nanti strateginya, apa konsepnya, apa policy outputnya, itu yang dalam 5 tahun ke depan ini perlu tentu diperkokoh dan diperjelas. Sebagai contoh aja dulu, Presiden Soeharto baru masuk ya, masuk jadi presiden. Wah, konfrontasi dengan Malaysia, konfrontasi dengan Singapura ini harus diakhiri. Asia Tenggara pecah belah, ya kan? Malaysia sama Filipina ribut segala macam. Ini gimana nih? Ya kan? Jadi beliau tetap bebas aktif, tapi strateginya adalah merubah wajah Asia Tenggara. Gimana caranya? Dengan ASEAN, membentuk ASEAN kan? Nah, 1967, ya kan? Dan itu merubah kawasan Asia Tenggara sampai sekarang ya, dan kemudian merubah hubungan bilateral kita dengan negara-negara yang tadinya kita anggap sebagai musuh, Malaysia dan Singapura terutama dan lain sebagainya gitu. Right? Ini adalah konsep dan strategi politik luar negeri berdasarkan bebas aktif, ya kan? Nah, jadi sekarang ini pertanyaannya adalah dengan modal bebas aktif kita, sekarang ini apa strateginya ke depan? Salah satu contoh juga lain itu adalah wawasan Nusantara, ya kan? Itu kan kita bebas aktif gitu kan ya. Nah, tapi kemudian kita bilang, wah ini wilayah terpecah belah, kemudian banyak intervensi dari luar, nasionalisme juga kita masih rapuh. Apa ini? Ya, bikin wawasan Nusantara, ya, seluruh laut, pulau jadi satu wilayah gitu, bukan terpecah belah gitu. Dan selama 30 tahun itu jadi strategi utama kita, secara politik, secara geopolitik, secara geoekonomi, secara hukum internasional, right? Dan sustain gitu, bukan hanya strategi aja, tapi benar-benar ayah saya yang 30 tahun hanya ngurusin itu aja dia, ya kan, sebagai diplomat gitu, right? Menyatukan kepala. Ya, jadi ada tujuan strategisnya, ada tujuan strategis, ada konsep, ada policy outputnya dan lain sebagainya. Nah, ini yang menurut saya perlu diperjelas oleh Bapak Presiden Prabowo dan Menlu Sugiono ini. Ya, bebas aktifnya mau diisi dengan strategi apa, diisi dengan policy output apa, isi dengan konsep apa gitu. Ya. Termasuk komitmen menjaga kedaulatan kita di Laut Cina Selatan ya Pak? Laut Cina Selatan ya, itu menurut saya penting sekali karena ini masalah kedaulatan. Bahkan di masa Pak SBY kan Pak, nama resminya itu kan sudah menjadi Laut Natuna Utara Bang. Ya. Dan itu waktu itu Tiongkok nggak suka sekali tuh. Kita dapat protes. Ya. Karena klaim sejarah dia jadi hilang nih karena kita menyebut Natuna Utara kan waktu itu. Ya, memang itu poin yang untuk bebas aktif ini ya itu memang ukurannya gini. Kalau dulu ya di zaman Pak SBY dan sebelumnya kan kalau ditanya ukuran bebas aktif itu apa? Salah satunya gimana kita menangani hubungan dengan Amerika. Kan kuat, raksasa, suka intervensi segala macam. Bisa nggak kita menghadapi itu, ya kan? Dan kita begitu ada resepnya. Kita bikin partnership tapi sebagai equal. Jadi lu sebesar apa, gue lebih kecil tapi nggak apa-apa. Lu nggak bisa maksain apapun. Dan kamu nggak boleh intervensi. Kita buat dalam perjanjian. Saya tahu karena saya yang ikut tuh. Saya yang bikin draftnya tuh, ya kan? Okay. Itu waktu itu nggak boleh ada intervensi apapun. Tidak boleh mendukung gerakan separatis apapun. Saya waktu itu ngusulinnya agak deg-degan juga nih. Diterima di tanda tangan. Sekarang jadi dokumen resmi, ya kan? Nah, jadi ukurannya waktu itu kita bisa nggak menghadapi raksasa ini dengan baik. Sekarang sama. Amerika menurut saya bukan ukuran lagi bagi bebas aktif. Ya. Dalam arti yang lebih penting sekarang adalah bagaimana kita menangani hubungan dengan Tiongkok. Ya kan? Dalam arti apa? Kita tetap bersahabat dengan Tiongkok. Ya. Kita tetap bekerja sama dengan Tiongkok. Banyak hal-hal yang kita bisa lakukan bersama, keuntungan, mutual benefit, mutual respect. Tapi ada hal-hal yang juga kita harus jaga, yaitu tegasnya dan otonomi kita. Dan hal-hal yang bersifat kedaulatan itu jangan sampai
jangan sampai slip lah istilahnya gitu ya. Karena dari Amerika udah nggak ada lagi tuh. Maksudnya nggak inilah kita bisa tangani lah ya. Nah, tapi dari Tiongkok yang sekarang sangat dekat kita, dan mudah-mudahan teman kita Tiongkok juga paham ya apa yang saya maksudkan gitu ya. Bukan berarti kita bermusuhan. Tapi kalau ada hal di mana kita harus agree to disagree, kita harus tegas menjaga itu. Kenapa? Dengan Malaysia juga gitu. Ada hal di mana kita harus agree to disagree. Padahal negara jiran, dengan Singapura juga begitu. Dengan Australia juga gitu. Dengan Jepang juga gitu. Dengan Tiongkok pun sama. Karena dulu pernah ada kasus juga kan di zaman Pak SBY. Kita selalu sebut Pak SBY karena dulu kan Pak Dino bergabungnya di Pak SBY dan beliau masih terkoneksi sama-sama angkatan AKABRI 7374 dengan Pak Prabowo dengan Pak SBY kan. Dengan kasus Australia kan dulu Pak pernah ada kasus penyadapan dan saya masuk tuh. Saya masuk. Wow, ini luar biasa. Ini diplomat senior kita, jadi banyak banget informasi yang bisa kita dapatkan dan sekaligus masukan ya buat pemerintahan Pak Prabowo yang baru sekarang ini, terutama dalam hal kebijakan luar negeri beliau. Bahkan tadi banyak usulan, mudah-mudahan bisa didengar dan mungkin bisa diterima, dan membuka diri Pak ya untuk terus berdiskusi kalau untuk anytime ya. Kita mendukung pemerintah kok ya, sebagai mitra yang sejajar. Dan salah satu pintu yang dibuka itu adalah juga nanti di event pekan depan itu Pak ya, konferensi terbesar yang diselenggarakan oleh FPCI, dan banyak juga teman-teman media yang mendukung, termasuk salah satunya adalah Rakyat Merdeka dan RMID. Mudah-mudahan teman-teman bisa bergabung di event besok itu, karena juga ada online kan Pak ya? Yes. Dan mudah-mudahan Menlu Sugiono bisa hadir untuk pertama kalinya ya, menjelaskan politik luar negeri. Sampai suaranya. Baik, mungkin ada closing statement mungkin yang mau disampaikan? Ada. Oke, silahkan. I love Rakyat Merdeka. Itu dia. Thank you. And we love FPCI. Kalau pagi itu bangunnya udah ada di depan tuh, Rakyat Merdeka ya udah. Alright, oke, terima kasih semuanya yang sudah berikan atensi pada program kita saat ini, dan kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.